Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Udin. Pada video kali ini saya akan mereview teman-teman satu mixer dari Behringer Kinect Q502. Barangnya seperti ini teman-teman. Ini saya beli sudah cukup lama, sebenarnya ada 1 tahun lebih, dan baru kali ini saya mereview teman-teman Kinect Q502. Kita lihat teman-teman, di depan ini banyak kenok-kenoknya, tombol-tombolnya. Ini cukup lumayan kalau kita pakai untuk rekaman teman-teman. Dan di samping sini ada 2 tombol. Yang pertama adalah untuk power di sini teman-teman. Yang lubang sini ini digunakan ke komputer atau ke laptop. Nah teman-teman, yang perlu kita siapkan tentunya adalah ini, salah satu kabel XLR. Ini kemarin saya beli di toko elektro itu harganya sekitar 100 ribuan. Panjangnya 5 meter teman-teman. Pertama ini, yang kedua kita siapkan kabel USB teman-teman. Kabel USB sebentar. Kabel USB yang menghubungkan antara mixer ke komputer. Pakai ini. Jadi kalau kita beli mixer Behringer ini sebenarnya sudah ada ini kabel seperti ini teman-teman. Kemudian yang berikutnya ini konverter teman-teman, seperti ini. Jadi ini menghubungkan ke headphone nanti teman-teman. Jadi modelnya seperti ini. Oke. Kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, kita masukkan ke sini. Sedangkan yang berikutnya kita perlu kabel RCA seperti ini teman-teman. Fungsinya adalah untuk output suara agar suara kita bisa dengar. Sebenarnya ini juga bisa kita gunakan untuk mendengar suara dari headphone sini teman-teman. Tetapi kadang orang pingin yang aktif speaker atau speaker aktif. Jadi kalau speaker aktif tentu memakai RCA. Nah ini kita masukkan ke outputnya teman-teman. Jadi yang putih ke putih. Seharusnya ini merah teman-teman. Adanya kuning ya ke merah sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya ini teman-teman, kabel USB-nya kita pasang sekalian. Kita pasang ke sini. Dan ini kita hubungkan ke komputer teman-teman atau ke laptop. Seperti ini. Kemudian yang satunya jatuh tadi. Jadi untuk powernya teman-teman, kita tancapkan ke bagian power juga. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kabel XLR yang menghubungkan ke mic dinamik atau ke mic condenser, teman-teman. Kita colokkan ke sini. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Cukup mudah. Jadi yang perlu kita siapkan sebenarnya kabel XLR. Sebentar. Ini kabel XLR. Kemudian kabel RCA, kemudian yang berikutnya yang belakang itu ada kabel yang menuju ke komputer, kemudian yang satu menuju ke listriknya. Jadi cukup itu teman-teman. Sekarang kita coba perbandingkan dengan mikrofon yang kita hubungkan dengan mixer ini teman-teman. Tes 1 2 3 percobaan. Nah, ini adalah mikrofon BM800 yang kita hubungkan ke mixer, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang ini sebentar, kalau ini shotgun, teman-teman. Shotgun ini kita tidak hubungkan ke mixer, tetapi ini langsung ke kamera. Kamera saya yang saya pakai saat ini adalah Canon EOS 200D. Seperti ini suaranya teman-teman. Ini tidak pakai mixer. Ini tidak pakai mixer teman-teman. Yang pakai mixer ini. Nah, ini suara BM800 kita memakai mixer. Nah, teman-teman, untuk mengubah suara sebenarnya ada di sini teman-teman. Jadi misalkan suaranya kurang ngebas, ini kita putar ke sini.
suara triple kita putar ke sini, kalau kurang ini volume ini sama ini. Kemudian yang berikutnya teman-teman ada phantom power. Nah, ini BM800 adalah mikrofon kondenser yang harus memakai phantom power. Nah, di sini sudah dilengkapi teman-teman. Ini ada tombol merah. Ini merah teman-teman. Kalau tombol merah ini kita lepas, maka ini tidak mengeluarkan suara. Jadi suaranya akan hilang. Coba kita tekan di sini. Ini kita matikan, suaranya hilang. Dan suara ini berasal dari ini teman-teman. Suara dari mikrofon shotgun ini. Mikrofon shotgun ini suara dari sini. Karena suara dari BM800 phantom powernya kita matikan. Sekarang coba kita hidupkan phantom power teman-teman. Tes 1 2 3 percobaan. Ini suara dari mikrofon BM800. Nah, seperti itu teman-teman perbedaan antara suara yang dari BM800 dihubungkan dengan mixer dengan suara yang dari ini, suara dari shotgun dari kamera langsung tanpa dihubungkan dengan mixer. Jadi perbedaannya seperti itu teman-teman. Jadi cukup jelas teman-teman. Kalau kurang jelas boleh komentar di kolom komentar teman-teman, apa yang perlu kita sampaikan. Tetapi ya cuman itu. Jadi tombolnya karena ini ada di nomor 1 teman-teman, maka tombol yang kita pakai ini sederet ini, kemudian ini pengaruh kepada level suara teman-teman. Kemudian di phantom power cuman itu teman-teman. Cukup sederhana kalau kita memakai satu mixer dari Behringer Kinik Q502. Itu teman-teman yang bisa kita ulas, kita review, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.